1, 2, 3. Shalom. Kurang semangat sekali lagi. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Ayo buat adik-adik yang masih lari-lari, yang belum duduk dengan tenang, kita duduk bareng-bareng ya. Kita mau sama-sama memuji Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau berdoa dulu. Kita sama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami. Kalau hari ini kami masih bisa memuji Tuhan, Tuhan memberkati kami supaya kami fokus memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai ibadah kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Kita mau nyanyi, dengar Dia panggil nama saya. Adik-adik semua boleh ngikutin gerakan Kak Petra dan Kak Fania. Oke, sama-sama kita bangkit berdiri. Tuhan, untuk mengenal Tuhan lebih dalam lewat pujian yang kita nyanyikan setelah ini. Jadi mungkin untuk teman-teman yang belum tahu lagunya, kita belajar sama-sama lagu ini ya. Dalammu hatiku
Ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalammu. Ubah hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi sepertimu. Mari kita sembah Dia dengan bahasa adik-adik sendiri. Kita berterima kasih sama Tuhan atas kasih-Nya, atas pemberiannya dalam hidup kita. Haleluya, Engkau luar biasa Tuhan, penyertaan-Mu sempurna. Ubah hati kami Tuhan. Haleluya, kami memuji-Mu Yesus, kami berbiasa. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Kamu sembah Yesus-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau yang layak. Haleluya, kami bersyukur. Ubah hatiku, yes Tuhan, seperti hatimu, setulus salibmu, kasihmu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasihmu. Ku mau jadi, ku mau jadi, ku mau jadi. Sekali lagi, ku mau jadi, ku mau jadi sepertimu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat-Mu yang telah kami terima dalam setiap harinya Tuhan. Kiranya Engkau selalu menyertai kami, mengajarkan kami bagaimana seperti-Mu Tuhan. Ubah hati kami Tuhan seperti Engkau ya Tuhan. Sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kakak-kakak yang menceritakan firman-Mu. Berkati agar kami bisa menerima firman-Mu dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom. Ketemu lagi
lagi sama Kak Adel di minggu kedua bulan Juli. Oh, cepet ya. Tahu-tahu udah minggu kedua bulan Juli. Berarti udah mau sekolah lagi dong. Besok kan hari Senin nih. Besok ya sekolahnya ya. Waduh, semangat dong. Oke, kan kelasnya baru, naik kelas kan soalnya, jadi kelasnya baru. Oh, gurunya baru nggak ya? Gurunya ganti nggak ya? Terus teman-temannya sama kayak kelas yang kemarin apa ganti ya? Mungkin ada yang ganti, ada yang enggak. Tapi pokoknya harus semangat. Kan udah naik kelas, semangat. Oke? Nah, sebelum masuk ke firman Tuhan, Kak Adel mau bertanya. Tetapi tanyanya ini dijawabnya di dalam hati aja. Jadi kita kunci dulu mulutnya. Oke, pertanyaan pertama. Ada nggak adik-adik yang beberapa hari terakhir, yang kemarin-kemarin ini berbohong? Di dalam hati aja, di dalam hati. Oke? Nah, sekarang pertanyaan kedua. Coba, ada nggak yang kemarin pukul-pukul adiknya atau pukul-pukul kakaknya, pukul-pukulin maminya atau pukul-pukulin papinya? Ada nggak? Mungkin kan mau minta apa tapi nggak dikasih, terus aku tuh mau. Ada nggak? Oke, bentar, jangan disuarain. Ketiga, terakhir. Ada nggak teman-teman yang malas mandi, malas sikat gigi? Ada nggak? Terus besok ini juga mau sekolah disuruh belajar. Saya tuh. Ada nggak? Oke, sekarang zipnya boleh dibuka. Sekarang dijawab pakai suara, oke? Kalau bohong itu perbuatan yang gini, apa yang gini? Baik apa jelek? Oke. Kalau pukulin orang, good or no? How about males? Gimana dengan malas? Begini atau begini? Apalagi malas mandi, begini atau begini? Oke. Nah, sekarang Kak Adel mau bercerita tentang seorang bapak-bapak. Bapak-bapak ini bernama Saulus. Pak Saulus, kisahnya ada di Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai dengan 31. Nah, si Bapak Saulus ini adalah seseorang yang kalau ketemu sama pengikut Tuhan, dia gini. Apa? Dia ngajak berantem. Terus habis itu dia suka pukulin. Buk. Dan juga bahkan dia sering dibunuh orang yang pengikut Tuhannya. Wow. Dia suka ngajak berantem, suka pukul-pukul, suka membunuh. Ini orang yang atau yang begini. Coba adik-adik kalau ketemu sama Pak Saulus, gimana? Apakah begini? Pak Saulus, hai. Atau ada Pak Saulus. Ayo, adik-adik yang mana? Serem banget ya, tapi memang medeni banget. Kalau ketemu gimana coba? Ya kan? Nah, suatu hari Bapak Saulus ini sedang dalam perjalanan ke Damsyik.
pas lagi di perjalanan itu, tahu-tahu ada sinar yang amat sangat terang. Aduh, belerang. Aduh, silau. Adik-adik kalau pas lihat cahaya yang begitu terang, gimana? Aduh, nggak ketok. Aduh, nggak bisa lihat. Nah, di situ adalah perjumpaan Bapak Saulus dengan Tuhan. Di situ Bapak Saulus bertanya, Tuhan, kamu ini siapa? Gitu kan. Terus si Tuhan menjawab, akulah Tuhan yang engkau aniaya, yang sama ini kamu aniaya gitu. Saat perjumpaan itu adik-adik, si Saulus ini kebelerengan, kesilauan begini, sampai nggak bisa lihat. Nah, mau dia merem atau dia melek, sama-sama gelap, hitam semuanya, nggak bisa lihat. Merem, gelap, melek, juga gelap. Dia menjadi buta saat itu adik-adik. Tapi Tuhan berpesan ke si Saulus, kamu pokoknya lanjutin perjalanan kamu, nanti kamu ketemu sama Ananias. Tuhan juga menyampaikan pesan ke Ananias, nanti ada seorang bernama Saulus akan datang, gitu kan. Sampai akhirnya Bapak Saulus sama Ananias ketemu. Terus di situ Ananias berdoa untuk si Saulus, dan akhirnya Saulus bisa melihat lagi. Dari saat Saulus menjadi buta sampai Saulus bisa melihat lagi, itu ada beberapa hari adik-adik. Selama beberapa hari itu dia benar-benar buta, nggak bisa lihat apa-apa. Gini, mau merem mau melek, semuanya gelap, nggak kelihatan apa-apa. Setelah perjumpaannya dengan Tuhan, Bapak Saulus ini berubah. Bapak Saulus yang tadinya membunuh, mukul-mukul itu, Bapak Saulus menjadi justru malah jadi ikut pengikut Tuhan. Tadinya dia kalau ketemu pengikut Tuhan dia bunuhin, sekarang dia justru ikutan jadi pengikut Tuhan. Dia duduk bersama murid-murid Kristus habis itu. Oke. Pak Saulus mengalami perubahan yang sungguh besar, ya kan? Jadi adik-adik di sini Kak Adel mau tanya, apakah adik-adik yang tadi masih menjawab dalam hati tuh masih berbohong? Nah, adik-adik yang masih berbohong mau gak jadi anak-anak yang jujur? Kemudian adik-adik yang masih suka pukul-pukulin, mau gak jadi anak yang baik, yang lemah lembut? Adik-adik yang tadi malas, mau gak jadi anak-anak yang rajin? Mau ya? Oke, bagus. Kalau udah mau, itu udah sebuah awal yang baik. Tapi kok Kak Adel, susah loh. Jadi anak yang rajin itu susah. Biasanya bangun tidurku itu tuh jam 10. Kalau aku bangunnya jam 9, bangunnya apalagi bangun jam 7, apalagi bangun jam 6. Gak bisa Kak Adel, ngantuk. Susah, memang susah. Kak Adel juga tahu. Kak Adel juga mengalami waktu mau menjadi lebih baik, waktu mau lebih serupa dengan Kristus, susah. Banyak hal yang Kak Adel tuh lebih pengen, lebih enak, tapi nggak bisa. Harus dilawan. Susah memang. Tetapi sebetulnya bisa nggak ya kita menang, kita berhasil melawan yang tadi itu, yang tapi rasanya gini Kak Adel, tapi susah. Semua susah-susah itu bisa dilawan nggak? Bisa. Gimana caranya? Kita minta kekuatan ke Tuhan. Tuhan, Kak Adel, teman-teman sekolah minggu The Lion of Judah ingin menjadi lebih baik. Tolong bantu kita ya Tuhan. Ingat, kita ini punya Roh Kudus. Roh Kudus itu nanti akan mengingatkan kita adik-adik. Kita mau gini,
Adel, katanya mau jadi anak yang lemah lembut, Adel. Jangan pukul-pukul. Oh, oke. Kita mau berbohong. Adel, katanya mau jadi anak jujur. Kenapa berbohong lagi? Terus kita masih tidur-tiduran. Gak mau mandi, gak usah mandi. Terus Roh Kudus bilang, Adel, katanya mau jadi kayak princess. Masa nggak mandi? Gimana dong? Bau. Oh iya. Kan aku mau jadi kayak princess. Mandi ah. Kita bisa minta tolong ke Tuhan buat lebih dimampukan. Apa yang tadinya kita pikir nggak bisa. Kita minta. Orang Bapak Saulus aja yang tadinya membunuh murid-murid pengikut Tuhan aja malah bisa jadi murid Tuhan, malah bisa jadi pengikut Tuhan. Bisa berubah menjadi lebih baik, itu bisa. Oke? Itu yang kita pelajari hari ini dari Pak Saulus. Jadi adik-adik di rumah, berubah pasti bisa. Susah memang, tapi bisa. Oke? Ayo kita sama-sama berubah menjadi lebih baik ya. Menjadi lebih serupa dengan Kristus. Oke? Sekarang kita mau ayat hafalan. Ayat hafalannya ada di Roma 12 ayat 2. Roma 12 ayat 2. Nanti dibaca bersama-sama dengan guru-guru di breakout room. Kemudian juga teman-teman yang mengikuti ibadah melalui YouTube bisa membahas kisah Saulus dan juga ayat hafalan bersama orang tua di rumah. Sekian untuk minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.